Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau, khususnya burung murai batu dan kreasinya. Untuk sahabat-sahabat sarang kicau dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezekinya, dan diberi kelancaran usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan sharing ya dari pengalaman pribadi saya. Juga mungkin para peternak memiliki satu pengalaman yang sama. Apalagi senior-senior juga, kita lebih memahaminya ya, tentang perawatan dan cara pemilihan indukan yang bagus dan berkualitas, terutama indukan betina. Di sini saya akan sedikit ya berbagi pengalaman tentang perawatan dan memilih indukan betina yang bagus ya untuk ditangkarkan. Oke, langsung saja. Dalam beternak, memang murai batu betina itu membawa gen 65% dari burung jantan, walaupun bukan dari terah ya. Makanya dari kalangan peternak banyak yang mendambakan indukan betina yang bagus dan berkualitas. Indukan betina biasanya kalau peternak-peternak yang tahu itu susah dikeluarkan, apalagi terah-terahnya itu bagus daripada yang jantan. Tapi untuk yang jantan biasanya gampang ya kita untuk mencarinya. Tinggal kita nyari di gantangan, kita pantau burung yang bagus. Yang penting kita punya duit, bisa kita membelinya. Nah, itu gampangnya kalau mencari burung yang bagus untuk pejantan. Tapi kalau betina emang agak susah ya. Untuk kalangan-kalangan tertentu, biasanya peternak yang lebih tahu ya. Untuk cara pemilihan indukan murai batu betina yang bagus, ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan sebelum teman-teman semuanya beternak murai batu, khususnya bagi para pemula. Wajib dipahami ya, agar kedepannya mendapatkan hasil ternakan yang bagus dan berkualitas. Oke, yang pertama dilihat dari katurangganya ya, yaitu fisiknya. Paruh yang besar, tebal, sebenarnya tidak jauh ya, jauh beda dengan katuranggan pejantan. Yang penting utuh ya, seperti kuku-kukunya, matanya, bulu-bulunya itu kuku rapi ya, semuanya itu ada semuanya ya, nggak cacat gitu ya. Intinya begitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dari bentuk matanya ya, bulat, tajam, belok, melotot. Kalau dilihat ya sekilas juga kayak jantan. Yang biasanya kalau betina itu mempunyai bentuk mata yang sipit ya, atau sayu. Tapi kalau kita bisa membedakan betina yang bagus, kita bisa perhatikan dari hal-hal ya seperti itu ya. Biasanya ketrekannya itu keras gitu ya, pastol, perawan-perawan, dan suaranya itu lebih banyak variasinya. Dan untuk ekor tergantung dari kitanya sendiri ya. Kalau memilih, saya sendiri lebih milih yang panjang sih kalau ada. Tapi kembali lagi ke kitanya juga ya. Kalau dari terah, saya milih dari terah juga calon indukannya. Kalau dari terah itu udah kelihatan. Untuk anak-anakan paling enggak itu 90% itu ngikutin ya terahnya ya. Biasanya juga bagus-bagus untuk calon trotolannya ya. Untuk bentuk tubuh, kalau saya sendiri ya juga memilih yang bertubuh itu besar, terlihat sempurna ya. Kayaknya itu kalau dilihat, kalau bentuknya besar itu lebih indah, lebih ideal ya untuk murai betina ya. Yang tubuh besar biasanya menghasilkan anak-anakan, juga trotolannya itu biasanya juga besar-besar biasanya. Tapi di sini nggak ngaruh ya kalau bentuk tubuh itu, apa yang kecil apa yang besar itu nggak ngaruh. Biasanya kalau tergantung karakter ya, semuanya itu memiliki peluang bagus untuk calon anak-anakannya nanti ya. Semuanya ada peluangnya untuk di lapangan, untuk di rumah. Yang penting untuk gacor-gacoran bisa ya, yang penting peluangnya masih banyak ya.
Dan selanjutnya untuk yang keempat, pemilihan warna bulu. Untuk warna bulu, para kicau mania ada yang memilih jenis bulu yang kelawu, juga ada yang memilih jenis bulu yang hitam. Itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk warna bulu yang kelawu, kelebihannya yang saya cermati ya, biasanya indukannya itu pertama gampang untuk dijodohkan. Selanjutnya perawatannya itu lebih mudah. Indukan ini kebanyakan itu produksi telurnya itu lebih banyak biasanya. Biasanya bisa menghasilkan 3 sampai 5 butir telur ya. Dan indukan kelabu biasanya penyayang ya sama anak-anakannya. Dia biasanya itu penyayang. Dan apabila indukan betina itu produksi, cara membedakan untuk jantan dan betinanya itu waktu trotol itu lebih mudah karena bentuk badannya dan bulu-bulunya itu udah cenderung itu kelabu ya kalau yang betina, dan yang cowok itu hitam. Untuk kekurangannya biasanya yang saya amati itu anakannya itu kurang faktor ya, 60% lah, 60% itu kurang faktor ya, standar-standar aja ya. Tapi yang 40% juga tidak menutup kemungkinan juga ya, bagus-bagus, dan banyak juga yang berkualitas ya. Tapi kalau bisa beli yang terah kelabu itu yang dari terah yang bagus ya. Dan kita kembali lagi ke terah ya. Kalau emang warna kelabu itu bagus, itu pasti kalau terahnya bagus menghasilkan anakannya juga bagus-bagus. Dan untuk selanjutnya, untuk warna bulu betina hitam itu kelebihannya itu indukannya biasanya itu faktor, apalagi berkaki hitam dan kuku hitam itu biasanya faktor ya. Untuk calon-calon anakannya itu trotol-trotolannya itu biasanya juga faktor itu berkualitas, apalagi dari terah-terah ya yang jelas. Itu untuk mencetak anaknya itu biasanya bermental juara itu. Walaupun burung bukan dari non-terah juga biasanya kalau hitam itu bagus-bagus ya. Apalagi kembali lagi ke terah ya, pasti menambah nilai plusnya lagi ya, lebih bagus. Untuk kekurangannya ya, yang biasa saya amati itu biasanya itu perawatannya itu agak susah ya. Contohnya suka makan telur sendiri ya, suka membuang telur, biasanya birahinya juga agak lama itu. Dan hasil produksi telur biasanya juga enggak banyak, itu paling 1 sampai 2 apa 3 butir itu ya. Kadang-kadang juga banyak yang yong itu emang juga membutuhkan kesabaran yang ekstra itu. Tapi kalau jadi atau sampai jadi itu menetas itu anakannya ya itu istimewa biasanya. Untuk yang ketiga itu biasanya susah untuk dijodohkan, alias proses untuk penjodohannya itu lebih lama. Dan untuk kekurangannya yang lain, apabila udah menetas biasanya kalau udah umur sekitar 12 hari apa umur 30 hari biasanya anak-anakan itu berwarna itu hitam-hitam semuanya. Kita membedakan jantan dan betinanya itu agak sulit ya. Bukannya sulit ya, mungkin kalau peternak-peternak yang udah senior juga gampang ya, tapi kalau buat para pemula mungkin kesulitan ya. Soalnya trotolan-trotolan itu warnanya itu biasanya hitam-hitam semuanya. Yang jantan juga hitam, yang betina juga hitam. Itu biasanya kita kalau pemula masih bingung untuk mendeteksi jantan dan betinanya ya, kalau masih anakan. Dan selanjutnya yang kelima, untuk pemilihan indukan betina yang bagus adalah memilih indukan itu yang aktif dan agresif itu ya. Itu menandakan burung sehat, burung fit. Itu kunci utamanya ya. Jangan memilih yang diem, yang biasa bengong, itu biasanya mentalnya itu kurang bagus. Apalagi dia buang kotorannya itu putih-putih, nah itu biasanya lagi sakit itu ya. Tergantung kita dari EF nya juga ya, tapi kita harus perhatikan ya dari hal-hal yang semacam itu. Kalau betina tersebut aktif dan faktor itu menandakan burung itu bagus ya, juga mentalnya juga bagus. Dan selanjutnya yang keenam, pilihlah ketrekannya itu yang kenceng dan suaranya itu lebih banyak variasinya untuk indukan betina. Kan biasanya kalau indukan betina itu cuma manggil nyiul-nyiul aja ya, tapi carilah betina yang agak banyak variasi lagunya. Dia biasanya banyak ngocehnya dia.
karena dia mentalnya bagus ya, lebih fighter. Mungkin teman-teman kicau mania mempunyai argumen atau pengalaman lain tentang pemilihan indukan betina yang bagus untuk ditangkar, untuk diternakkan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa di komen ya, agar kita bisa belajar bersama, kita saling belajar bersama ya. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-temanku semuanya, khususnya para pemula. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau sok pinter ya. Mungkin para senior-senior punya pengalaman yang lebih bagus lagi ya. Di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Dan di samping itu saya juga masih banyak belajar. Tapi setidaknya ini sebagai acuan para pemula khususnya ya, seperti saya, agar kedepannya lebih bagus dalam merawat burung murai batu ini ya. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, belajar, berusaha, dan berdoa, karena Tuhan yang akan menentukan. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya, bisa di like, di komen, dan di subscribe. Dan yang udah subscribe ke channel ini, saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya ya. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga info-info ini lebih bermanfaat lagi bagi teman-temanku semuanya tentang seputar dunia burung. Mungkin ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, sehat selalu.